Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Ya, hari ini kita belajar, tadinya kakak mau teruskan tentang bab halal dan haram yang kemarin, tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Tapi kakak berubah pikiran karena melihat fenomena santri sekarang yang mungkin akhlakul karimahnya kurang terbentuk. Jadi pembahasan kali ini karena fenomenanya banyak yang belum terbentuk akhlakul karimah, maka kakak akan bahas tentang adab. Pertama kali Rasulullah SAW diutus ke bumi sebelum untuk ilmu adalah untuk akhlak. Kalau Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'ithtu, sesungguhnya hanya saja bu'ithtu, aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, yaitu makarim. Makarim itu kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah menyuruh kita untuk berakhlak. Kalian belajar akhlak dulu sebelum belajar ilmu. Kalau santri gak punya akhlak, sebagus apapun ilmu kalian gak bakal jadi orang. Sebagus apapun, sehafal apapun, sehebat apapun kitab yang kalian pelajari, kalau kalian gak punya akhlak, gak bakal ilmunya manfaat. Karena akhlak itu adalah wadahnya ilmu. Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, jangankan ngobrol, balik buku aja takut mengganggu gurunya, apalagi lagi ngaji tapi kalian ngobrol, bercanda dan lain-lain. Kan itu adalah akhlak. Kenapa orang-orang dulu banyak yang berhasil, banyak yang ilmunya manfaat, padahal ilmunya tidak seberapa? Karena salah satunya akhlaknya kuat. Kalau kalian ingin ilmunya manfaat di bidang apapun, harus punya akhlak. Karena adab itu, akhlak itu wadah, pakaian kalian. Sebelum kalian menyebarkan ilmu, kalian akan menjadi rahmatan lil alamin dulu. Akhlaknya dulu. Maka seorang santri kalau tidak berakhlak, tidak beradab, ilmunya mubazir, sayang. Maka penting sekali akhlak belajar. Paling penting. Sedikit apapun ilmu kalian, kalau kalian berakhlakul karimah, insya Allah manfaat ilmunya. Ya, insya Allah manfaat. Jadi ada suatu kisah, termasuk rajin itu juga bagian dari akhlak. Tekun termasuk bagian dari akhlak. Jadi ada hikayah dulu, seorang laki-laki dari tanah Jawa mondok di Hadrul Maut di Yaman, belajar kepada Habib Habsyi. Ayahnya selalu mengirimkan uang yang banyak, karena ini ayahnya orang kaya. Dikirimlah ke Habib Habsyi ke Hadramaut Yaman untuk belajar. Tetapi sampainya di Yaman, ternyata seorang laki-laki itu malas.
Kalau belajar tidur. Kalau ada tugas dari gurunya nggak dikerjain. Kalau belajar ngobrol, suka bercanda. Kalau belajar nggak perhatian, malas. Ngajinya telat mulu, apapun malas. Padahal ayahnya selalu ngasih jajan, ngasih uang, nggak pernah telat. Jajannya banyak. Ayahnya ngira di sana anaknya belajar sungguh-sungguh. Orang tuanya kira kalian dikasih jajan dari rumah, lagi mondok, sungguh-sungguh belajar, tekun, tidak malas. Tapi ternyata anaknya di pondok Habib Habsyi, dia malas. Kalau belajar suka tidur, kalau nggak tidur ngobrol. Padahal ayahnya, orang tuanya mengira dia belajar di Hadramaut, di Yaman, belajar kepada Habib Habsyi, belajar banyak kitab. Kitab Tawaqif, kitab Qatrun Nada, kitab Alfiyah, dan seterusnya. Sudah 5 tahun sampai 6 tahun belajar, akhirnya laki-laki itu pulang ke rumah. Pulang ke negaranya, pulang ke kampungnya, pulang ke rumahnya. Udah nyantrinya udah beres, dia pulang ke rumahnya. Ayahnya, keluarganya sudah nyiapin hidangan besar, kedatangan kelulusan anaknya dari pondok. Udah 6 tahun mondok, udah 5 tahun mondok, di rumah dirayakan tasyakur. Ayahnya, orang tuanya, ibunya ngundang banyak orang menyantap hidangan. Pada saat dimulai acara, anaknya yang tadi nyantren di Habib Habsyi Hadramaut disuruh ngomong, disuruh memberikan ilmu kepada masyarakat di situ. Ternyata anaknya yang tadi nyantren pulang dari Hadramaut, belajar 5 tahun, 6 tahun, sudah lulus dari pondok, gak bisa bicara apapun. Tamu undangan heran, kok gak bisa bicara? Udah mondok 6 tahun, disuruh ngomong gak bisa. Akhirnya tamu-tamu heran. Salah satunya ada yang muji, ngasih pertanyaan, apa sih hukumnya ini? Ternyata anaknya nggak tahu jawabannya. Akhirnya masyarakat gigir bahwa putranya ini adalah orang yang bodoh. Disebabkan ketika dia mondok, ketika dia belajar kepada Habib Habsyi, dia suka tidur, dia suka bercanda, dia suka main dan lain-lain, tidak sungguh-sungguh. Ayahnya prihatin, sehingga ketika saat itu ayahnya sakit sampai meninggal. Karena kaget, sudah ngeluarin uang banyak-banyak, ngasih jajan, taunya dihambur-hamburkan. Bukan buat ilmu, tapi buat jajan yang banyak, malah dia malas belajarnya. Salah satu daripada kisah orang yang gak punya adab dan malas. Ayahnya sudah, orang tua itu mengharapkan kalian di pesantren minimal akhlaknya bagus. Kalau bisa menyebarkan ilmu walaupun sedikit kepada masyarakat, bisa menularkan kebaikan kepada masyarakat di rumahnya. Maka kalian jadi santri, jangan jadi santri seperti ini dia, yang dipondokin jauh-jauh, dikasih duit banyak-banyak, tapi ternyata ketika pulang gak bisa apa-apa, gak manfaat. Ada kisah juga tadi Imam Syafi'i, seorang yang sangat tawadu, belajar kepada Imam Malik. Jangankan ngobrol, jangankan bercanda, buka satu lembar pun dia khawatir, pelan-pelan, khawatir mengganggu gurunya. Itu akhlak, itu adab. Ada lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Ketika di pondok gak bisa apa-apa, makanya dijuluki Ibnu Hajar, anak batu.
saking bebelnya otaknya, saking nggak bisa apa-apanya. Tapi Ibnu Hajar ini punya ketekunan dan dia beradab, berakhlakul karimah. Akhirnya Allah bukakan pintu jalan dia memahami suatu permasalahan sehingga dia jadi ulama besar. Padahal ketika di kelasnya dia adalah orang yang paling bodoh. Kalau ibarat sekelas 30 orang, dia rankingnya ranking 30. Tapi dia seorang yang berakhlak sehingga Allah angkat jadi ulama besar. Ada lagi dalam kitab, kalau kalian pernah baca kitab-kitab Imam Nawawi itu terkenal. Imam Nawawi itu berulang kali diajak makan bersama dalam satu tempat oleh gurunya yang bernama Syekh Kamal Al-Irbil. Namun Imam Nawawi ini selalu menolak dengan halus. Dia tidak bisa memenuhi makan satu tempat bersama gurunya, dan dia punya alasan yang bersifat syar'i. Santri-santri yang lain heran, penasaran, kenapa nggak mau? Apa alasan syar'inya? Kata Imam Nawawi, aku khawatir guruku sudah menghendaki pada suatu makanan yang beliau ambil, yang akan ambil untuk dimakan, namun aku mendahului beliau memakannya dan aku tidak menyadari hal itu. Ini salah satu benang merahnya adalah dia berakhlak. Imam Nawawi juga selalu mengulang doanya, ya Allah, tutuplah aib burukku dari mataku sehingga aku tidak melihat kekurangan pada diri guruku, dan jangan sampai ada seorang pun yang memberitahukan aib guruku. Itu selalu beliau berdoa. Karena apa? Karena beliau khawatir kalau mengetahui kekurangan gurunya akan mengurangi rasa takzim beliau pada gurunya. Kalau sekarang malah guru diomongin, digosipin. Itu ada untuk tidak menggosip kepada siapapun, apalagi terhadap guru. Nah, ini sekarang ada problematika adab. Nanti ketika kalian liburan, misalnya hukum memutus sholat untuk memenuhi panggilan orang tua. Kalian lagi sholat, lalu orang tua manggil, bagaimana adabnya? Kalau sholat itu sholat fardu, maka tidak boleh kalian putus, lanjutkan sholat. Tapi kalau sholat itu sholat sunnah, maka memutus sholat lebih baik, ya. Jadi kalau itu sholat sunnah, kalian putus sholat daripada itu panggilannya menyebabkan orang tua sakit hati karena nggak disaut-sautin. Kalau sholat itu wajib, maka kalian tidak boleh putusnya, nggak boleh batalin. Tapi kalau sholat itu sholat sunnah, maka batalin. Kalau orang tua yang manggil, atau kalau guru kalian yang manggil. Kalau itu sholatnya sholat sunnah. Kalau itu sholat wajib, maka tidak boleh. Nah, ini santri kadang-kadang ada yang tidur di depan orang yang sholat. Bagaimana sih adabnya? Bagaimana sikap yang tepat bagi orang yang mengetahui ada orang tidur di depan orang sholat? Nah, kalau ada orang sholat, terus di depannya ada yang tidur, sunnah membangunkannya. Jadi sunnah bangunin sekira jarak orang yang tidur dengan orang yang sholat dekat, dan secara kebiasaan dianggap tidak sopan. Artinya kalau di depan banget, bangunin. Kecuali tidurnya depan sini, sholatnya belakang sono. Kalau sholatnya di sini, ada yang tidur di sini, bangunin. Waktunya jamaah, ada yang tidur di depan, bangunin. Terus biasanya santri kadang-kadang ada orang yang kentut lalu menertawakan teman atau orang lain yang kentut di depan umum. Bagaimana? Walaupun tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Jawabannya haram, nggak boleh. Itu ada. Jadi kalau ada yang kentutnya gede, jangan ketawa. Diam aja. Diam aja. Tahan ketawa. Jangankan sengaja, tanpa sengaja aja nggak boleh. Apalagi sengaja dicari-cari siapa sih yang kentut. Siapa sih yang kentut? Itu adab nih. Adab.
Kalau nggak tahu yang kentut, udah diem, nggak usah dicari-cari. Jadi hukum menertawakan teman atau orang lain yang kentut di depan umum tanpa sengaja aja haram, apalagi dicari-cari orangnya. Biarin aja, itu kentut mungkin dia nggak sengaja. Orang sakit perut kalau nahan kentut. Kalau kalian kentut, misalkan di kamar mandi atau di tempat sepi, tapi kalau tidak bisa, udah. Kalau kelepasan, jangan dicari-cari, itu adab namanya, itu akhlak kalian. Kalau kalian nyari-nyari itu nggak beradab. Siapa sih yang kentut, bau banget, haram, dosa. Kalau kalian ada motif menghina teman atau orang lain yang kentut, dicari-cari itu kan menghina. Jadi haram jika ada motif menghina teman atau orang lain yang kentut, sebab hal tersebut dapat menyakiti orang yang bersangkutan yang kentut. Jadi saat kalian kentut, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, berusaha menutupi kejadian itu. Jangan dicari-cari. Ini dalam kitab Is'adur Rafiq li Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id mengatakan wa min hadduhaku li khuruji rihin. Jadi termasuk dari maksiat lisan adalah tertawa. Ketika apa? Li khuruji rihin, karena keluarnya kentut seseorang. Dia ketawa tuh, itu namanya maksiat lisan. Orang beradab mensyaksin daripada seseorang au ala muslim, apalagi orang itu orang muslim, wa minal muslimina, apalagi orang-orang yang muslim tuh, baik itu muslim atau yang autismin atau orang kafir, idzakan apabila istiqoran dia memang berunsur menghinanya, itu nggak boleh, maksiat lisan. Bihi lima fihi minal ida'il ghairi al-muhtamali wa ida'il muslim. Ya, jadi nggak boleh. Sebab apa? Itu menyakiti yang tidak dapat ditolerir secara adat dan menyakiti orang muslim. Jadi nanti kalau ada yang kentut, nggak usah dicari-cari, itu adab. Apalagi diketawain sampai disudutin. Itu dia kentut sembarangan tuh. Kalian kalau kentut sembarangan disudutin kayak gitu pasti sakit hati kan? Jangan. Itu akhlak kalian. Ini bagaimana sikap yang baik ketika menjumpai guru yang salah menerangkan. Seorang manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ada manusia itu kadang-kadang salah dan lupa. Maka ketika kalian menjumpai guru yang salah menerangkan, atau kakak kelas, kakak itu masalah menerangkan ketika kegiatan, siapapun gurunya, baik guru formal, guru diniyah, guru agama, itu semua guru, sikap yang baik ialah tidak menampakkan kesan tidak setuju, kecuali nyata-nyata guru itu salah menerangkan, maka boleh mengingatkan dengan cara sopan dan santun. Artinya ngingetinnya sopan santun. Jangan, bapak salah pak, harusnya gini, pelan-pelan. Bapak atau kakak, ini kalau nggak salah yang benar ini dah, pelan-pelan. Jadi silakan diingatkan dengan cara sopan dan santun. Ini juga ada nih, bagaimana menguap, etika menguap, bersendawa atau bersih di tempat umum. Kalau kalian mau bersendawa atau bersih, sunnahnya kalau di tempat umum tidak mengeraskan suara. Misalnya udah asyik, malah disengajain, asyik, jangan disengajain. Ya, kalau disengajain bahkan haram, mengeraskan suara dan dapat mengganggu orang lain. Jadi sunnahnya kalau kalian sendawa di tempat umum, muak di tempat umum, jangan mengeraskan suara, artinya normal saja. Tutup mulutnya, jangan bersin, apalagi disengajain dekat dengan orang. Jadi sunnah menutup mulut dengan menggunakan tangan ketika muak. Ya. Nah ini, kalian kadang makan sambil ngobrol gimana? Apakah berbicara saat makan bersama sudah selesai dengan etika makan?
Jadi sudah sesuai belum dengan etika makan kalau makan bersama sambil ngobrol? Kalau omongannya baik, omongannya tidak gibah, tidak fitnah, boleh kalian makan sambil ngobrol, makan bersama sambil ngobrol, silakan. Misalnya obrolan-obrolan yang baik seperti kisah-kisah orang soleh dan lainnya, maka makan sambil ngobrol boleh. Tapi kalau ngobrolinnya gibah, itu nggak boleh, haram. Ya, lagi makan sambil ngomongin kejelekan orang atau yang orangnya nggak suka, itu nggak boleh, haram. Ngomongin yang baik-baik aja. Nah ini, apa termasuk etika yang baik menggunakan fasilitas sang guru ketika sang guru sendiri atau penyuruh? Jadi kalau misalnya ada pulpen guru atau buku guru, jangan dipakai dulu. Kalian izin dulu. Izin dulu, ibu saya pinjam ini ya, izin. Ya, mungkin segitu dulu. Yang penting kalian harus paham bahwa adab itu adalah pakaian kalian. Adab itu adalah muruah kalian, kemuliaan kalian. Maka sebelum berilmu, adabnya dibetulin dulu. Kita dengarkan azan dulu.